Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinalih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, Allahu Jalla fi'ula kembali memberikan kita taufik untuk bisa kembali berjumpa secara virtual guna membahas kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Masailil I'tiqadiyah, ya, yang mana kita sudah sampai atau sudah selesai dari pembahasan surga, ya. Kita sudah jelaskan bagaimana ciri-ciri surga, ya, betapa luasnya surga, bagaimana kenikmatan di surga, dan seterusnya. Maka pada pertemuan pagi ini, ya, kita lanjut ke pembahasan tentang neraka Allah Jalla fi'ula. Nah, ini karena berhubung hanya ada Pak Sahid ya yang bisa berinteraksi ya. Maka silakan Pak Sahid langsung saja. Ma sifatun nari. Sifat apa Ustaz? Apa sifat-sifat dari neraka? Bismillah. Ma sifatun nar, apa sifat-sifat neraka? Min sifatin nari, di antara sifat-sifat neraka, anna fi jahannama sab'ina alfa zimamin, bahwasanya di neraka ada 70.000 zimam. Apa ya? Tali Ustaz ya? Masya Allah, mumtaz. Tali, tapi lebih tepatnya adalah tali kekang. Tali kekang ya, tali kekang. Ya. Tali kekang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimamin. Di jahannam didatangkan Didatangkan jahanam. Karena jahanam ini sebagai maf'ul bih ya. Didatangkan jahanam pada satu hari yang memiliki 70.000 tali kekang. Yauma idzin konteksnya hari kiamat ya. Oh, hari kiamat Ustaz ya. Ya. Bisa diterjemahkan dari pada hari kiamat Ustaz ya? Boleh. Ini namanya terjemah sesuai konteks atau terjemah bil makna. Nah Ustaz ya. Pada hari kiamat didatangkan jahanam yang memiliki 70 tali kekang. 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfan ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha, dan setiap zimam, setiap tali kekang
ada 70.000 malaikat yang menariknya. Apa Ustaz? Ya, yang membawanya, yang menahannya. Oh, yang menahannya. Ya. Ya. Uh, Al-awwal anna qa'raha ba'idun, bahwasanya kedalamannya sangat jauh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa satu Hah? Ya, tuasin. Terjemah. nah Ustaz? Ya, lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sakhratal azimata latulqa min safiri jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya batu yang besar latulqa min safarin, dan benar-benar akan dijatuhkan dari tepi neraka. La tulqa benar-benar telah dijatuhkan. Oh, benar-benar telah dijatuhkan namsat. Ya. Benar, dari tepi neraka. Fatahwi fiha sab'ina aman, maka tahwi sampai kepadanya saja. Wa ma tufdi ila qarariha. Dan bahkan 70 tahun ini ya masih belum nyampe dasarnya. Nah, Ustaz. Ya. Wa qala Umar yaqul, dan Umar radhiyallahu anhu berkata, aktiru dzikron nari, perbanyaklah kalian menyebutkan neraka, fa inna harraha syadidun, sesungguhnya dia sangat panas. Wa inna qa'raha ba'idun, dan dasarnya sangat jauh atau sangat dalam. Wa inna maqami'aha hadidun. Saya tidak tahu nih, Ustaz. Gimana? Wa inna maqami'aha hadidun. Maqami'. Apa maqami'? Tempatnya apa? Tempat-tempat maqami. Mungkin lebih maqami' itu kalau secara levelek ya, artinya Nah, tekanan Ustaz. sih. Siksanya berat. Boleh. Siksanya, Ustaz, ya. Siksanya berat, ya. Asani anna harruha syadidun, bahwasanya panas, sangat panas, atau panasnya sangat. Bagaimana cara terjemahkan, Ustaz? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, narukum Bentar. hadhi. Koneksi dulu ya, Pak Sahid ini ya. Enam, Ustaz. Iya. Tadi hanya koneksi dulu. Makomi Iya. ini mungkin kalau lebih tepatnya sesuai konteks ya. Ya. Makomi boleh kita terjemahkan dengan alat pemukulnya, alat siksanya. Boleh. Oh, Alat pemukul siksanya hadidun, berat atau kuat gitu. Boleh. enam, Ustaz. Oke, lanjut. An-naharuha syadidun, panasnya kebangetan, panas banget. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi allati yuqidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api
kalian ini yang kalian nyalakan, yang anak Adam nyalakan adalah sebagian Satu satu bagian bagian satu bagian dari dari 70 bagian min betul. hari dari panasnya api neraka. Nah, berarti satu per 70 ya. Ya, 1,76 satu. Ya. Oh, Masya Allah. Panas yang kita kenali di dunia yang dipakai oleh manusia untuk untuk melemburkan besi misalnya, itu bisa sampai 1000 derajat ya. Bisa sampai Nah, 1000 derajat Celcius. Itu api yang memang kita pakai ya untuk kegiatan pengolahan besi gitu ya. Berarti kalau Ustaz. 1/70 berarti kan bisa sampai 70.000 derajat ya. Ustaz. Bahkan itu lebih panas dari matahari malah. Waliyadzubillah. Baik, Bentar. Wasir. Man ahwanu ahli nari adaban, siapa yang paling ringan atau siapa penduduk neraka yang paling ringan azabnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahli nari azaban yaumil qiyamati." Sesungguhnya eh, penduduk neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah rajulun fi akhmasi qadamaihi jamrotani yaghli minhuma dimaguhu. Adalah seorang laki-laki yang diletakkan, atau bagaimana Ustaz? Seorang laki-laki yang diletakkan pada kakinya jamrotani. Jamrotani Ustaz. Dua bara api. Dua bara api. Yalqi minhuma, dengannya mendidih Otaknya. 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 Otaknya Ustaz. Itu yang paling ringan ya. Gimana coba? Kaki yang dipanasin, tapi otak mendidih. Kalau otak mendidih, berarti apa? Kakinya hancur, melumpuh. Wa'iyadzubillah ya. Wa'iyadzubillah. Tuasil ma'aksaru ahli jannah. Ma aktsaru ahli jannah wa man aktsaru ahli nar. Siapa yang paling banyak atau dari penduduk surga, dan dari mana yang paling banyak penduduk neraka? Inna aktsaru ahli jannati al-fuqara'u wa aktsaru ahli nari an-nisa'u. Sesungguhnya kebanyakan penduduk surga adalah para orang-orang miskin, dan kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan-perempuan. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Dibukakan kepadaku ittala'tu, saya melihat saja. Saya menoleh. Saya menoleh ke surga, maka saya melihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang miskin. Dan saya menoleh ke neraka, maka saya melihat bahwasanya kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Nah, di hadis yang lain, hadis ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di khutbah Aid, ya, yang mana di sana ya ada jemaah sahabat dan jemaah sahabiat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyiasati para sahabiat untuk banyak-banyak bersedekah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya yang paling mendominasi ya isi dari jahanam adalah para wanita. Nah, apa syahidnya? Nah, syahidnya adalah ya kata Rasulullah ya karena wanita itu
banyak mengkufuri nikmat suaminya. Nah, ini penting ini ya. Buat teman-teman yang menyimak video online juga gitu ya. Kalau punya anak, kalau punya istri, nah ingatkan hadis ini ya. Bahaya mengkufuri nikmat suami. Yang gak main-main. Ya, jahanam ancamannya. Nah, kalau ancamannya jahanam, berarti apa? Berarti ini termasuk dosa besar. Ya, minal Nah, kabair. Ya, karena nah, konsepnya apa? Semua dosa yang langsung disebutkan hukumannya adalah neraka Allah Ta'ala, maka itu termasuk ya dosa besar. Minal kabair. Nah, jadi eh, jangan menganggap sepele gitu ya. Dan kebanyakan perceraian itu terjadi karena apa? Istri yang tidak bisa mensyukuri ya pemberian suami. Nah, itu salah satu sebab yang banyaknya terjadi perceraian. Saya sering mendamaikan pasangan suami istri gitu ya. Ya kalau kita lihat umumnya masalah itu masalah istri nggak bisa mensyukuri nikmat suami. Suami salah dikit, langsung apa? Dilupakan. Makanya ada hadis ya. Wanita itu sekalinya seorang suami itu buat salah gitu ya. Ini secara makna ya, akal sekali aja suaminya buat salah, ya itu dia lupakan semua kebaikan suaminya. Nah, ini juga nah, menjadi perhatian ya bagi para istri ya atau para akhwat yang melihat rekaman ini. Uh, Jangan bermudah-mudahan minta cerai ya. Apalagi ada hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ancaman bagi istri yang minta cerai tanpa hak. Ya, suaminya soleh, nafkah lahir batin terpenuhi walaupun dengan kekurangan misalnya, tapi terpenuhi sesuai kemampuan suami. Ya, tapi sang istri ya makannya lengkap, 3 kali sehari, tempat tinggalnya ada, pakaiannya ada, tapi malah minta cerai tanpa hak, maka ancamannya apa? Ancamannya tidak bisa mencium bau surga. Nah, maknanya apa? Kalau mencium aja gak bisa bau surga gitu kan, apalagi memasuki surga Allah Jalla fi'ala. Nah, maka uh, ini menjadi perhatian ya bagi para akhwat, para muslimah yang sekiranya melihat rekaman ini. Dan juga para ikhwan ya, untuk sering-sering ya mengingatkan anak perempuannya, mengingatkan istri-istrinya untuk ya tidak mudah mengkufuri nikmat suami. Baik, tuasul. Hmm. ma samratul imanu bil yaumil akhir. Apa buah dari beriman kepada hari akhir? Samratul imanu bil yaumil akhiri katsiratun. Buah beriman kepada hari akhir banyak, sangat banyak. Minha diantaranya al-ula ar-raghbatu fi fi'li ta'ati wal hirsu 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum. Itu kecintaan pada perbuatan ketaatan dan semangat di atasnya karena mengharap balasan semua itu pada hari kiamat. Atsaniyah ar-rahbatu 'indal fi'lil ma'siyati khaufan min iqabi dzalikal yaum. Itu ar-rahbah ar-rahbah Rasa tidak suka, satu setengah saya. Tidak senang rasa tidak ketika suka atau kebencian boleh.
Ya, kebencian terhadap perbuatan maksiat. Kebencian terhadap perbuatan maksiat karena takut dari azab hal itu pada hari kiamat. Atau boleh juga takut atas azabnya pada hari kiamat. Takut. As-salifatu tasliyatul mu'mini amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirati wa thawabiha. Tasliyah. Anda bisa terjemahkan, Ustaz? Nah, coba lo, antum terjemahkan apa adanya dulu, semampu antum. Kalau antum bisa terjemah setengah makna kan, nanti ada bantu. Oh, ya. Tasliyatul mu'mini amma yafutu min dunya yarjuhu min na'im. Ini tasliyah yang saya dapat, Ustaz. Nah, kayak tasliyahnya menghibur. Menghibur. Rara. Ya. Ya boleh hiburan ya. Menghibur, terhiburan. Jadi hiburannya orang-orang beriman dari Atau apa-apa yang boleh juga menipurara gitu ya, yang semaknya itu lah. Ustaz. Hiburan atau pelipularannya orang-orang beriman dari apa-apa yang terlepas darinya atau hilang darinya dari perkara dunia. Bima ya ruju, karena kan gabungan dari roja sama bumir h ya. Apa ya ruju? Dari kata roja. Dengan diharapkan yang diharapkan berupa nikmat dari nikmat-nikmat akhirat dan balasannya. Nah, jadi kalau kita beriman sama hari akhir, nah ini menjadi penipurara kita, penghibur kita. Misalnya kita ya di dunia pengen punya rumah ya, punya rumah yang bagus gitu ya, tapi qadarullah kita mampunya hanya kontrak gitu ya sampai wafat. Nah maka ya kita beriman sama hari akhir. Oke lah, gak apa-apa gak punya rumah di dunia gitu ya, tapi insya Allah Ta'ala ya di surga kita dapat istana yang besar. Ya ini kan penghibur kita, ya penghibur supaya kita tidak bersedih. Nah misalnya sebagian ikhwan gitu ya bersedih ya gak bisa poligami sampai menjelang wafatnya cuma satu istri, gak apa-apa ya, insya Allah di surga bisa dapat sampai 70 bidadari. Nah kan penghibur ya, penipurara kita gitu ya. Baik. Dan tadi poin asanya gitu ya sama al-awwal ya, dengan adanya pemahaman kita terhadap hari akhir ya, khususnya tentang kiamat ya, tentang hisab ya, maka ketika kita ingin bermaksiat wa'iyadzubillah la qadirullah ya, seseorang ya mau berzina misalnya ya, sudah bagaikan ya timbang masuk sumur, maka dengan adanya pemahaman dia terhadap hari akhir ya, ini membuat dia mengurungkan niatnya. Ini kan terjadi ya pada hadis Ashabul Kahfi gitu kan, seorang pemuda yang bersama sepupunya gitu ya, sudah bagaikan tidak mau masuk sumur, tapi si wanitanya bilang ya janganlah engkau merusak pintu gitu kan, masuklah pintu sesuai cara yang benar gitu. Dan sehingga ya dia takut sama Allah Jalla wa'ala, yang dia batalkan ya zina yang akan dia lakukan. Ini adalah buah dari keimanan terhadap hari akhir. Dia juga ya dengan kita meyakini adanya balasan surga Allah Jalla wa'ala, maka ini membuat kita makin termotivasi untuk
ya kebanyakan amal jariyah, ya, supaya ya, walaupun kita wafat ada pahala yang ngalir terus nih. Nah, kalau kita ada sebagian orang kita di medsos gitu, di apa di beberapa medsos yang viral ya, yang mengatakan bukan buat semacam gerakan gitu ya, gerakan anti surga. Nah ini kan konyol namanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling sempurna, manusia yang paling baik, gitu ya. Itu pun meminta surga Allah Jalla fi'ala. Nah ini orang-orang ini ya yang mereka ngerokok lah segala macem, malah sok-sokan buat gerakan yang menolak surga. Nah inilah orang-orang yang terkena syubhat, nah, gitu. Dan dulu juga pernah ada tuh syubhat ya. Mereka mengatakan kami beribadah ini bukan karena takut sama neraka, enggak, tapi karena rasa cinta yang besar kepada Allah. Ini juga subhatnya halus, ya. Subhatnya halus. Kenapa halus? Seolah-olah ya mereka ingin mengatakan ada gajah surga, kami tetap beribadah sama. Ada gajah ancaman dari Allah, gajah ancaman pun dari akan neraka gitu ya. Tetap kami akan beribadah kepada Allah. Ya sehingga pada kesimpulannya mereka ingin membuat ya orang-orang ini yang awam supaya hilang rasa takutnya terhadap ancaman Allah. Nah, ini juga salah. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah menasihati para sahabat untuk berdoa dari ya apa namanya azab neraka gitu kan. Banyak hadis-hadisnya. Nah, ya kalau kita kan pertengahan ya, kita beramal hanya 3 asas. Pertama karena rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala, al-mahabbah ya. Yang kedua karena kita mengharapkan pahala Allah, surga Allah Ta'ala, perjumpaan dengan Allah. Nah, ini adalah roja. Nah, yang terakhir adalah khauf. Nah, kita menghindari maksiat. Ya. Karena ya, kita khawatir diazab oleh Allah. Dan ada pembahasan yang cukup unik disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang belum mengatakan seharusnya secara logika gitu ya, ikhtiar yang kita keluarkan untuk nggak maksiat itu kecil harusnya. Jadi kesabaran kita kalau beramal soleh dibandingkan kesabaran kita meninggalkan maksiat, ya. Kalau dari segi ikhtiarnya harusnya lebih gampang meninggalkan maksiat. Kenapa? Kan kita kalau meninggalkan maksiat ya, kita cukup diam, nggak melakukan apapun. Begini nggak Pak Said? Ustaz, ya, ya. Nah, kalau kita melakukan amal soleh, kita kan harus ada effort, harus ada usaha gitu kan. Usaha uang, usaha waktu, tenaga gitu kan ya. Tapi realitanya kita nih ya, nasallallahu ta'ala salamah, ya, kita malah susah untuk ya meninggalkan maksiat. Ya, kebanyakan kaum muslimin susahnya adalah meninggalkan maksiat. Kalau amal soleh mah kaum muslimin gaspol ya, semangat mau ibadah sampai apa ya mulai sampai jam 3 subuh insya Allah kuat. Tapi kalau sudah persoalan meninggalkan maksiat, yang harusnya itu gak butuh effort sama sekali, diem doang, apa cukup diem aja gitu. Tapi di sanalah kita susah ya. Ya ini memang masalah keimanan ya. Barangkali memang akhirat itu jauh di hati kita. Ya wa iyadzubillah. Baik. Nah, kita sudah selesai jadi pembahasan tentang surga dan neraka. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang baru, al-faslu as-sadis, al-imanu bil qada'i wal qadar. Nah, ini pembahasan yang menarik ya.
pembahasan tentang ketetapan Allah Jalla fi'ala. Bismillah. Nah, kalau pembahasan ya qada ini sama qadar ya, ini banyak kaum muslimin yang bingung ya. Bingung karena apa? Ustaz. Karena tercampur sama subhat akhirnya. Ya, Betul. beranggapan ya dalam subhatnya ya, beranggapan bahwasanya akidah Syiah ya, beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, ini kan menyesatkan sekali. Atau kebalikannya juga sesat, ya Mu'tazilah beranggapan bahwasanya manusia ini belum punya kehendak sama sekali. Sehingga kalaupun dia terjatuh kepada maksiat itu gak salah dia. Karena dia hanya boneka aja yang dijalankan oleh Allah, ini salah juga. Ahlus sunnah pertengahan. Ya, kita meyakini Allah Jalla fi'ala mengetahui apa yang akan terjadi. Itu satu. Yang kedua, kita meyakini takdir kita sudah Allah tetapkan. Dan takdirnya ada dua buku catatan ya. Pertama yang di Lauh Mahfudz, yang kedua yang ada di langit dunia gitu ya. Yang masih bisa berubah adalah takdir yang dicatat di langit dunia. Nah, yang ketiga kita meyakini bahwasanya kita mempunyai kehendak, ya, dan kita akan dimudahkan, ya, sesuai takdir yang Allah tetapkan. Nah, kita akan bahas nanti ya. Boleh nggak kita beralasan dengan takdir ketika terjatuh pada kemaksiatan? Nah, kita akan bahas insyaallah taala. Tafadhal Pak Sahid. Nah, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Gimana? Ya, ya Ustaz. Tadi ada pesan Ustaz. Al-Faslus Sadis Al-Imanu bil Qada'i wal Qadari. Pasal yang ke 9 Ustaz ya. Tadi Hadis ke-6. 6 ke 6. Nah Ustaz. Beriman kepada takdir. Kalau ke-9 apa namanya Pak Sahid? Ya. Kalau ke-9 apa bahasa Arabnya? 49. Ya. 49 tis'a wa arba'una. Lah, maksud yang ke-9. Yang ke-9 asa. Yang ke-9 ya, yang ke-9. Atasi. Mumtaz, barakallahu fikum, betul ya? Atasi. Nah, Ustaz. Tuasil. Mal imanu bil qadar. Apa itu iman kepada takdir? Huwa iqraru bi anna Allah Ta'ala alima kulla syai'in, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Wa kataba maqadir kulla syai'in, dan menetapkan takdir-takdir segala sesuatu. Wa kulla syai'in bi iradatihi wa masyiatihi, dan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan masyiahnya. Kehendak juga Ustaz ya. Ya, keinginan boleh. Kehendak Dan keinginan Allah. Kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu khaliqu kulli syai'in, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Yakhluqu ma yasha'u fa'alul lima yurida. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan mengerjakan apa yang dia inginkan atau dia kehendaki. Masya'ahu kana, apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang dia tidak kehendaki tidak akan terjadi. Nah, Masya Allah, mumtaz ya. Ada poin penting ya tentang qadar ya, bahwasanya semua takdir sudah Allah catat. Ya, semuanya. Dari ya awal penciptaan alam semesta, ya makhluk, sampai setelahnya.
Dan kita harus meyakini bahwasanya tidaklah sebuah takdir itu terjadi kecuali Allah menginginkan, Allah kehendaki. Ya, jadi nggak ada takdir itu yang Allah nggak tahu. Ya, nah kenapa kita penting poin ini? Kira-kira faedahnya ya, apa Pak Sahid ya? Apa sih faedahnya kita tahu kaidah ini? Eh, akan Manfaatnya apa sih? bisa faedahnya mungkin Ustaz, bisa bahasanya menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Kalau apa? Kalau beriman dengan takdir Ustaz. Ya, oke itu sudah betul ya. Tapi saya tambahkan ya, kalau Ya. kena musibah. Ustaz, nah, Nah, sehingga kalau kita kena musibah, kita legowo, kita ikhlas ya. Kenapa? Kita paham nih, Allah yang menginginkan kita kena musibah. Dan ingat, di balik musibah pasti ada maslahat yang Allah inginkan. Karena Allah gak zalim. Demi Allah, Allah gak zalim. Ya, tidaklah ada cobaan yang menimpa kita kecuali ada ya kebaikan di dalamnya. Ya. Cuma masalah waktu aja kita untuk bisa menelaahnya apa ya hikmahnya. Ya. Ini butuh, saya sering sampaikan ya, kita butuh ilmu nazariyah gitu ya. nah, Ilmu cara untuk melihat sebuah hikmah dari sebuah kejadian. Nah, ini gak mesti harus tua ya, gak mesti. Ada orang yang usianya muda tapi dia bijaksana gitu ya, bisa melihat hikmah dari sebuah musibah gitu kan. betul Eh, Ustaz. Contohnya eh, durhakanya iblis, Allah sudah tahu gak bakal durhaka iblis itu Pak Said? Eh, Durhakanya iblis Allah udah tahu sudah gak tahu kalau Ustaz. ah Nah Ustaz. Allah udah tahu kan? Allah Eh, kan kita udah bahas nih, wa kullu syai'in bi iradatihi wa masyiatihi. Pertanyaannya Pak Said, oke. coba dianalisa. Nah, Oke, nah, Ustaz. durhakanya iblis ini mudaratnya banyak. Orang banyak yang kufur, orang banyak durhaka sama orang tua, banyak perzinahan, pembunuhan, banyak lah mudaratnya jin. Belum bahas sihirnya gitu kan. Nah, pertanyaan saya nih, coba Pak Said analisa nih. Kira-kira apa ya hikmahnya ya, ya dibalik adanya iblis ini gitu loh. Apa dia antara Eh, hikmahnya kira-kira Pak Sahid? eh, dan mungkin Ustaz, eh, karena apa nih, tunggu dulu, tunggu dulu, Ustaz. Eh, Bahwa ujian bagi manusia Ustaz ya. Ujian bagi wanita, atau bisa bagi Bagi, wanita. Kenapa tuh? Coba disyarah dulu. maksudnya ujian bagi manusia Ustaz. Oh, manusia. Ya, nah, Ustaz. Oke, coba lebih mendetail di negara Eh, Ju. karena eh, apapun yang Allah kehendaki tadi pasti terjadi. Namun ada tak kala terkait dengan perintah, maka itu terkait juga dengan kehendak makhluk Ustaz ya. Terus apa kaitannya hikmah dibalik adanya iblis gitu loh? Eh, Kan tak adanya iblis kala kan musibah kan? Ujian kan? Ya, itu ujian. Tapi hikmahnya apa? Allah Karena Allah. Allah gak mungkin menetapkan sebuah takdir gak ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Oh, ya 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 ya, nah Ustaz, nah Ustaz. Eh, Bahwasanya yang mentaati, tunggu saat lewat lagi Ustaz. Bahwasanya, aduh, tidak bisa kalimatkan Ustaz. Gimana? Tidak bisa kalimatkan Ustaz.
Loh, coba aja kenapa? Oh Kalau ya, salah saya baik. koneksi kok. Bahwasanya eh, tak kala Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia, maka itu merupakan suatu ujian apakah dia akan mentaati Allah Subhanahu wa taala atau mengikuti godaan iblis satu gitu ya. Ya, itu betul ya. Mungkin saya rapikan dikit ya. Nah, jadi memang betul ya. Ada iblis ini ya sebenarnya gampang aja. Dia sebagai filter, penyaring mana hamba-hamba Allah yang mau tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, di mana hamba-hamba Allah yang gak mau tunduk pada Allah. Sehingga ya ketika ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, Allah gak zalim ya. Karena ujiannya sama, ada yang bisa lolos dari ujian iblis ini, ada yang nggak bisa lolos karena naudzubillah gitu ya mengikuti hawa nafsunya. Nah, jadi salah satu hikmah dari adanya ujian kita iblis ini diantaranya adalah sebagai filter mana hamba-hamba Allah yang bertakwa, di mana hamba Allah yang tidak bertakwa. Itu Pak Sahid ya. Ustaz, Ustaz. Oke, sini bergabung Hmm. Pak Habib ya. Assalamualaikum Pak Habib. Siap? Salam Ustaz, Izat. Lanjut. Antum baca ma ma'na al-qadari. Ma makna al-qadari? Al-qadaru huwa taqdirun lillahi ta'ala lima kana wa ma yakunu azalan wa abadan. Langsung diartikan, Ustaz. Iya dong, Pak biasa. Apa makna dari takdir? Al-qadru takdir adalah Al-qadar adalah al-qadar adalah takdir ketetapan ketetapan milik Allah lima kana wa ma yakunu azalan wa abadan. ini agak susah ya. Azalannya ini dan abadanya istilah dari Ibu Taimiyah salah satunya ya. Iya, Ustaz. Lalu gak tahu ya. Nah, azalan itu ya kita sederhanakan. Sebenarnya pembahasannya panjang nih. Tapi sederhananya adalah ya, dari sebelum penciptaan alam semesta gitu loh. Sampai abadi dan selamanya. Jadi dari awal banget kehidupan ya sampai akhir kehidupan. Nah gitu lah. Sampai selamanya. Wah abadan. Sampai selama-lamanya. Nah gitu ya Pak Habib ya. Nah, Ustaz. Wasil ma maratib Ma maratibul qadri au arkanu. Apa urutan takdir dan rukunnya. ya. Maratibul qadri au arkanu arba'ah. Wahia. Urutan qadar atau rukun-rukunnya ada 4. Yaitu al-martabatul ula al-ilmu. Fanu'minu bi annallaha ta'ala bi kulli syai'in alim. Urutan yang pertama itu ilmu, yang yaitu kita beriman kepada Allah dengan segala kita beriman kepada Allah dengan setiap Kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala ya mengetahui segala sesuatu. kita mengetahui segala sesuatu. Kita beriman kepada Allah kita beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Alima ma kana wa ma yakunu wa kaifa yakunu bi ilmihi al-azali al-abadi. Yang mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi dan bagaimana itu akan terjadi dengan ilmunya tadi
selamanya. Ya, dari awal penciptaan Awal sampai selamanya. dari awal penciptaan sehingga sampai selamanya. Tuntas. Asalnya Al-martabatu tsaniyah al-kitabah. Fanu'minu bi anna Allah Ta'ala kataba fil lawhil mahfuz. Urutan yang kedua yaitu penulisan. Kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala telah menulis di Lauhul Mahfuz. Ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Segala sesuatu yang terjadi akan terjadi sampai hari kiamat. Segala sesuatu yang akan terjadi sehingga hari kiamat. Al-martabatu tsalitsah al-masyiah. Fanu'minu bi anna Allah Ta'ala qad sya'a kullama fis samawati wal ard. Urutan yang ketiga yaitu al-masyiah, kehendak Allah. Kita beriman bahwasanya Allah berkehendak atas setiap apa yang ada di langit dan di bumi. La yakunu syai'un illa bimasyiatihi. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan kehendaknya. Fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang terjadi ataupun yang belum terjadi. Al-martabatur rabi'ah al-khalqu. Urutan yang keempat yaitu penciptaan. Fanu'minu bi anna Allah Ta'ala khalaqa kulla syai'in mawjudin. Kita beriman bahwasanya Allah telah menciptakan setiap yang ada. La syarika lahu fi khalqih. Tidak ada sekutu dalam penciptaannya. Tidak ada sekutu baginya dalam penciptaannya. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Jadi hanya empat rukun ya dalam keimanan terhadap takdir. Pertama kita harus mengilmui bahwasanya Allah tuh udah tahu semua hal yang akan terjadi. Itu satu. Ya, ini kita harus punya poin ini. Ya, poin kedua yang kita harus punyai adalah yaitu kita beriman nih. Kalau nanti kita beriman Allah Maha mengetahui ya semua takdirnya. Kalau sekarang kita beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat semua takdir. Di mana? Lauh al-Mahfuz. Nah, lalu rukun ketiga yang kita harus imani juga tentang masyiah Allah, ya kehendak Allah. Ya, gak mungkin semua takdir itu terjadi hatta daunnya jatuh, ya, kecuali Allah memang menginginkannya, ya, kecuali memang Allah menghendaki takdir itu terjadi. Nah, yang keempat adalah rukun keempat adalah al-khalqu. Nah, kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua hal termasuk takdir. Allah juga yang menciptakan takdir. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tamam, Ustaz. Pak Habib ya? Nah, Afwan, Ustaz, mau nanya, Ustaz. Ya, Pak Habib ya? Nah, Ustaz. Ya, silakan. Kan dikatakan di situ yang ke berapa tadi? Yang kedua telah dicatat di Lauhul Mahfuz semuanya, Ustaz ya. Ya. Nah, itu bagaimana misalnya kita yang katanya kalau kita bersedekah nanti kita bisa dijauhkan dari musibah gitu. Apakah ini kita bersedekah ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz juga atau gimana, Ustaz? Bagus pertanyaannya. Bahkan dalam hadis lain doa yang belum Allah ijabahkan malah bisa mendapat bala kan. Banyak hadis-hadis demikian. Saya memahami adalah ya bisa jadi ya di Lauhul Mahfuz itu ini bisa jadi ya tertulis bahwa Pak Sahid karena Pak Sahid bersedekah ke orang miskin ini, Pak Sahid yang harusnya Pak Sahid yang harusnya kehilangan uang 5 juta
nggak jadi kehilangan. Bisa nggak Allah menuliskan gitu di Lauh Mahfuz? Ala masyiati Zat berarti. Ya, kenapa enggak? Maksud saya, saya kasih contoh nih. Bisa aja nih di Lauh Mahfuz Allah menulis takdirnya, karena Bapak Fulan melakukan A, maka dia terhindar dari musibah B. Bisa nggak Allah menuliskan gitu? Bisa Zat. Bisa, Allah maha mampu kan? Nah itu dia. Nah, ada juga takdir yang catatan takdir yang bisa berubah, yaitu catatan takdir yang ada di langit dunia. Nah, ini penjelasan semua ulama, takdir yang bisa berubah ya melalui doa, melalui sedekah, ya itu adalah takdir yang di langit dunia. Tapi antara penjelasan yang saya tadi dengan penjelasan yang kedua itu gak ada pertentangan. Karena bisa aja di langit dunia itu kan, langit dunia itu takdir yang dia gak semuanya ya ada rentang waktunya. Ya. Karena tetap rujukan utamanya adalah yang di Lauh Mahfuz. Gitu. Bisa aja nih misalnya di catatan takdir dunia gitu ya, yang di langit dunia dicatat bahwasanya Bapak A ketabrak jam 5 sore. Ya. Tapi bisa aja di Lauh Mahfuz tertulis yang lebih lengkapnya, ya, yang lebih permanen. Karena Bapak A ingin bersedekah, yang harusnya dia ketabrak dan jadi ketabrak. Allah maha mampu gak kan gitu? Mampu Zat. Mampu, Allah maha mampu gitu. Oke Pak Syahid ya. Ustaz, ya, Jawab Ustaz. insya ya. Nah, Ustaz. Oke. Ada lagi yang lain? Saya Ustaz yang tentang apa tadi Ustaz? Tentang hikmah iblis tadi Ustaz. Ya. Bisakah saya mengatakan begini Ustaz? Iblis ini adalah induk dari segala ujian Ustaz ya, karena Ya, betul. maksudnya bermacam-macam ujian setiap orang, tapi tentang godaan itu semuanya sama Ustaz ya. Jadi itu dikatakan yang dikatakan tadi filter. Nah, filter ya betul. Nah. Itu maksud saya. Saatnya kalau seumpama saya jelaskan kepada keluarga, bisa saya katakan bahwa dengan adanya iblis tidak ada alasan bagi kita bahwa kita berbeda dari setiap ujian. Ya, Kan betul terkadang ya. Betul. Kalau begitu, nggak ada Ustaz, ya. filter kita nggak bisa tahu nih. Kalau nggak ada filter, terus apa parameter orang A, orang B bisa masuk surga? Nah, butuh filter. Nah. Nah, filter itu adalah ujian. Salah satunya iblis. Gitu. Ada takdir yang Allah, ini penjelasan semua ulama gitu ya. Ada takdir, memang semua takdir itu Allah yang menghendaki ya, itu udah final ya. Nah, tapi ada takdir yang memang Allah kehendaki, tapi Allah tidak secara asal tidak apa ya, tidak menyukainya. Contohnya gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam hadis ya setengah makna Allah tidak menyukai perceraian ya. Nah, tapi ada nggak orang bercerai? Banyak Ustaz. Ada kan lagi. Memang Allah menghendaki mungkin ada masalah ya, tapi secara asalnya adalah sesuatu yang Allah gak suka gitu. Termasuk contoh-contoh yang lain misalnya adanya genosida terhadap kaum muslimin di Palestina misalnya. Ini kan Allah sudah takdirkan ya, betul nggak? Betul Ustaz, betul. Nah, tapi bisa jadi ya, kita nggak tahu ya, bisa jadi ini termasuk takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya secara asal ya tidak menyukai hal ini terjadi, tapi memang harus terjadi misalnya. Contoh lain misalnya pembunuhan misalnya ada perempuan muslimah yang taat ya udzubillah gitu ya, yang ada ya banyak berita gitu ya pembunuhan terhadap seorang muslimah kemudian diperkosa misalnya, nah terus dibunuh. Nah ini takdir yang memang Allah menghendaki muslimahnya terjadi ke dia ya, jelas segala hikmah gitu ya, tapi ini termasuk takdir yang Allah gak sukai sebenarnya, tapi memang harus terjadi.
sesuai ilmu Allah tentunya, kita nggak tahu hikmahnya apa. Bisa jadi supaya wanita ini ya selesai dari ujian dunia supaya bisa masuk surga dan seterusnya gitu. Paham ini Pak Syahid? Nah, Ustaz, insyaallah Pak. Alhamdulillah. Sekian materi kita pada hari ini. Jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah hadir. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.